tidaklah baik. Kenapa saya katakan tidak baik? Arti Yakub itu artinya memegang tumit alias curang, sehingga itu berpengaruh pada karakternya, yaitu dia menipu ayahnya sendiri, dia menipu kakaknya dengan menukar hak kesulungan pakai semangkok sup kacang merah bernebon, saudara. Nah, itulah yang dilakukan oleh Yakub. Dan singkat cerita, Yakub lari, disuruh oleh ibunya ke rumah pamannya yang bernama Laban. Di tempat di mana pelarian itu, Yakub bekerja bagi pamannya, dan ternyata ia jatuh cinta kepada anak-anak dari pamannya yang bernama Rahel. Awalnya dia cinta kepada Rahel, tetapi ternyata diberi bonus Leah kakaknya. Iya, dia mengejar Rahel bukan mengejar Leah, tetapi ternyata dia pun mengalami tuayan karena dia menipu, dia ditipu, saudara, oleh pamannya sendiri. Dia dapatkan Leah 7 tahun, dijanji mendapatkan Rahel, ternyata diberi Leah. Lalu harus kerja lagi 7 tahun baru dapat Rahel, total 14, akhirnya dapat gundinya juga, ya. Jadi 2 gundinya pun dikawini oleh Yakub, total ada 4. Dan ini tidak boleh ditiru, saudara, ya, nggak boleh ditiru. Nah, lalu singkat cerita, ayat yang kita baca di latar belakangi oleh karena ketakutan Yakub akibat kesalahannya kepada kakaknya yang bernama Esau. Suatu saat Yakub dipertemukan dengan Esau, tapi hati Yakub ketakutan. Biasa, kalau orang buat kesalahan pasti takut. Kalau orang itu hidup dalam kebenaran pasti nggak takut. Nah, di dalam ketakutannya, langkah apa yang diambil oleh Yakub? Yaitu dia bagaimana supaya kakaknya tidak marah ketika nanti berjumpa dengannya. Dia kirimkan hartanya sebagian kepada kakaknya untuk jalan terlebih dahulu sebelum Yakub dan keluarganya berjumpa dengan Esau saat itu. Ketika hamba-hamba Yakub datang membawa harta, benda, kekayaan, ternak kepada kakaknya bernama Esau, Esau tanya, mana Yakub adikku? Di belakang bersama dengan keluarganya. Tapi apakah benar? Ternyata diam-diam Yakub menyembunyikan keluarganya juga. Dia membawa keluarganya, 2 istri, 2 hambanya, dan anak-anaknya dibawa untuk menyeberang ke sungai Yabok, saudara. Untuk apa? Supaya tidak ketemu dengan Esau. Dikhawatirkan bila ketemu dengan Esau, mereka dibantai. Itu pikirannya Yakub. Kenapa? Akibat kesalahannya sendiri. Dia khawatir terjadi apa-apa dengan istri dan anak-anak bersama hamba-hambanya, saudara. Dan singkat cerita, keluarganya diseberangkan ke sungai Yabok. Yakub seorang diri, dan di tempat itu, di pinggir sungai Yabok, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan di tempat itu juga Yakub diubahkan karena perjumpaan dengan Tuhan. Karena itu firman Tuhan pada sore hari ini saya beri judul perjumpaan yang membawa perubahan. Jadi perjumpaan Yakub dengan Tuhan saat itu membuat hidup Yakub yang bobrok, hidup Yakub yang kacau, hidup Yakub yang selalu hidup dalam tipu menipu, diubahkan oleh Tuhan melalui perjumpaan dengan Tuhan saat itu. Nah, bertahun-tahun Yakub hidup di dalam kesalahan. Bertahun-tahun dia menyembunyikan kesalahannya, tetapi perjumpaan dengan Yesus saat itu Yakub diubahkan. Ayo kita lihat pada sore hari ini di dalam Kejadian 32 ayat 22. Perubahan apa yang terjadi di dalam kehidupan Yakub ketika dia berjumpa dengan Tuhan? Kejadian 32 ayat 22. Dan ia bangun pada malam itu, lalu mengajak kedua istrinya dan kedua hamba perempuannya dan ke-11 anaknya, dan ia menyeberangi sungai Yabok, saudara. Ini yang tadi saya cerita. Nah, di sini kita melihat bahwa perubahan yang terjadi pada Yakub ketika dia bertemu dengan Tuhan, yang pertama, memiliki rencana yang jelas. Dulunya Yakub tidak punya planning yang
jelas, hidupnya tidak terarah, hidupnya nggak tahu dibawa kemana. Tetapi perjumpaan dengan Tuhan, dia mulai memikirkan tentang hal di depannya, memikirkan masa depannya, mulai terarah. Ketahuilah saudara, ketika saya dan saudara di dalam Kristus Yesus, hidupmu jadi jelas, masa depanmu jadi jelas. Kalau hari ini kau berkata, aku gak tahu pastor, aku harus kemana. Kalau kau yang sedang memasuki dari SMA, memasuki perguruan tinggi ke depan, gak tahu ambil jurusan apa. Kalau kau sedang kuliah, lalu nanti mau kerja apa, gak tahu, gak jelas. Lalu setelah kerja mau bisnis apa, nggak jelas lagi. Tetapi ketika saudara bersama dengan Yesus, hidupmu tidak akan sama lagi. Hidupmu akan menjadi jelas. Di dalam Kristus ada masa depan yang jelas. Setuju, katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Saat itu bangun malam-malam. Di ayat 32 ayat 22 dikatakan apa? Ia bangun pada malam. Saya mau tanya, kalau seseorang tidur, bangun malam-malam, itu artinya apa ya? Tidur, bangun malam-malam, atau mimpi buruk? Bisa jadi. Ayo, yang punya pengalaman. Saudara kalau tidur, tahu-tahu bangun malam, itu kenapa ya? Pernah nggak ya? Pasti pernah dong. Oh, kebelet pipis, kebelet pipis, ya, bisa jadi kan? Nah, tapi saya percaya saat itu Yakub punya pemikiran tersendiri yang membuat dia kepikiran terus tentang apa? Keselamatan keluarganya. Karena dia sedang bikin salah. Itulah yang membuat Yakub mengalami kebingungan. Bangun malam-malam, dia khawatir akan keselamatan keluarganya, sehingga apa? Dia mengungsikan kedua istrinya dan kedua hambanya, bahkan dikatakan ke-11 anaknya menyeberangi sungai Yakub. Karena khawatir, pikirannya takut, pikirannya bingung. Kalau bahasa sekarang itu apa sih? Galau, ya, bingung, nggak tahu kemana. Dilema, itu bahasa-bahasa yang sering kita dengar, saudara. Tetapi ketika Yakub berjumpa dengan Tuhan, segala sesuatunya menjadi clear, menjadi jelas di mata Tuhan, saudara. Segala sesuatunya butuh perencanaan yang jelas. Saudara membangun rumah, kalau saudara tanpa perencanaan yang jelas, belum tentu rumah itu akan selesai dibangun. Ya, mungkin over budget, mungkin over. Ya, dari perencanaan kita, wah, ternyata uangku kurang, baru cor lantai 2, belum cat, belum finishing yang lain. Kenapa uangnya kurang? Tanpa perencanaan. Segala sesuatu butuh perencanaan. Demikianlah di dalam hidup saudara. Mengenai pekerjaan apa yang saudara akan kerjakan, engkau nggak tahu. Satu hal, pesan saya, duduk di bawah kaki Yesus, doa. Engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, di situ engkau mengalami kejelasan. Kalau hari ini engkau sedang di persimpangan, ke depan bingung, ke belakang bingung, ke kiri bingung, ke kanan bingung, satu jalannya ke atas. Tuhan, engkau perlu Yesus, dan Yesuslah yang menjadikan hidupmu terarah, masa depanmu menjadi terarah. Engkau tidak perlu gentar, engkau tidak perlu takut, tapi Dia yang akan menuntun saudara dari hari ke hari, dari masa depan ke masa depan yang jauh lebih baik, yang terbaik. Tuhan Yesus siapkan bagi saudara. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Amin. Amin. Hidup kita menjadi jelas karena perjumpaan dengan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua sekarang, Kejadian 32 ayat 27. Yuk baca sama-sama, 1, 2, 3. Orang itu bertanya kepadanya, siapakah namamu? Dan menjawab, Yakub. Saudara, orang itu di dalam ayat ini yang dimaksud perwujudan, penampakan dari Tuhan sendiri. Bahkan dalam terjemahan yang lain dikatakan itu malaikat Tuhan. M-nya huruf kapital, huruf besar.
arahnya kepada Tuhan, Yahweh. Yang dimaksud orang itu adalah perwujudan dari Yahweh, Tuhan. Tuhan tanya kepada Yakub, siapa namamu? Saya mau tanya, Tuhan nggak tahu namanya Yakub? Tuhan nggak tahu kan? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya, apakah begitu, saudara? Ya, Tuhan tahu saudara namanya Yakub. Dia bertanya, ya, untuk Yakub nggak bilang kayak gitu. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Kan Yesus nggak ngomong kayak, Yakubnya nggak ngomong gitu waktu Tuhan nanya, siapa namamu? Ketika Tuhan tanya kepada Yakub tentang nama, berarti Tuhan ingin menyadarkan siapa identitas Yakub. Tahuilah, Yakub itu orang yang angkuh, orang yang sombong. Kenapa? Dia segala sesuatunya mengandalkan pikirannya sendiri. Dia bekerja demi mendapatkan sesuatu dengan ototnya, dengan otaknya, dengan kepintarannya. Dia lupa bahwa ada Yesus. Segala sesuatu sumbernya dari atas, dari Yesus. Dia lupa, saudara. Nah, waktu Tuhan tanya siapa namamu, bukan berarti Tuhan amnesia, enggak. Tapi Tuhan ingin Yakub sadar posisimu. Tuhan ingin Yakub sadar akan posisinya. Dia itu siapa? Di mata Tuhan itu enggak ada apa-apa. Tanpa Tuhan, Yakub itu nol, nothing, saudara. Itu yang Tuhan mau sadarkan. Identitasnya ingin dikupas oleh Tuhan. Demi apa? Supaya dia tidak sombong. Dibandingkan Tuhan dengan dirinya, dia butiran debu. Dia ada arti. Tetapi Tuhan Yesus baik. Sekalipun manusia yang berdosa, yang harusnya nggak layak, yang harusnya dipandang sebelah mata, tetapi justru dia menghargai, dia mengasihi. Dia mengasihi Yakub, dan dia pun mengasihi saya dan saudara. Katakan amin. Dia membenci kesalahan, tetapi dia mengasihi pribadi kita. Dia nggak suka kesalahannya Yakub, tapi dia sayang Yakub. Tuhan nggak suka perbuatan jahat kita, tapi Tuhan mengasihi semua kita. Dia ingin memulihkan identitas kita. Yang kedua, perubahan apa yang terjadi ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Adanya perubahan, yaitu memiliki identitas yang jelas. Identitas kita jadi jelas. Waktu Tuhan tanya, siapa namamu? Itu dia ingin menyadarkan identitasnya. Di mata Tuhan, engkau tidak ada apa-apanya. Karena itu engkau harus butuh Tuhan. Semua saudara di ruangan ini, engkau butuh Tuhan. Katakan amin. Tanpa Tuhan, kita ini loh nothing. Tidak ada apa-apanya, kita nol. Tapi nol ditambahi 1, yaitu pribadi Yesus, nilai kita menjadi 10. Betul? Kita nol. Tapi ada Yesus, angka 1, kita jadi spesial. Inilah gambaran, saudara. Saya dan saudara tiada arti, tetapi Yesus di dalam kita. Christ in me. Kita menjadi bersinar, kita menjadi dimuliakan. Amin. Itulah Tuhan. Dia mengasihi saya, dia mengasihi saudara. Dia ingin identitas saudara dimulihkan. Identitas saudara adalah anak raja di atas segala raja. Mulai hari ini tidak ada lagi yang minder. Mulai hari ini tidak ada yang merasa aku nggak pantas, aku nggak layak. Saudara, jalannya selalu tertunduk, nggak berani lihat, ya nggak berani lihat kiri, lihat kanan. Itu orang yang minder. Dia kehilangan identitasnya. Tetapi kalau kau sadar dirimu berharga di mata Tuhan, kau akan berkata, Tuhan aku bersyukur. Bukan berarti jadi angkuh, enggak. Bukan berarti kepalanya kita yang tadinya tertunduk lalu tengah dan ke atas, lalu kita berkata semua karena aku. Bukan. Tetapi kita menyadari, kita bersyukur semua karena Yesus bagi kita. Amin. Itulah perubahan yang terjadi dalam kehidupan Yakub. Dan bagi saya, bagi saudara, Tuhan ingin memulihkan
identitas kita. Engkau anak raja di atas segala raja. Tidak perlu takut kalau hari ini keuanganmu sedang menipis. Engkau mungkin sedang membangun bisnis dan bisnismu kok belum naik-naik ya. Cenderung mungkin turun penjualannya. Cenderung mungkin pemasukannya menurun. Saudara, satu hal, engkau anak raja di atas segala raja. Sadar, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau kekurangan. Amin. Tuhan tidak pernah membiarkan engkau yang sakit lalu dikatakan syukur, rasain. Enggak. Justru Tuhan ingin engkau pulih. Tuhan ingin engkau sehat. Tuhan ingin engkau sembuh. Karena Yesus mengasihi kita semua. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Amin. Jadi kedatangan Yesus, perjumpaan dengan Yesus membawa perubahan yang kedua, identitas kita menjadi jelas. Yang ketiga, dikatakan di dalam Kejadian 32 ayat yang ke-30. Kejadian 32 ayat 30 dikatakan firman Tuhan, yuk baca sama-sama 1, 2, 3. Dan Yakub menamai tempat itu Peniel, karena aku telah melihat Elohim muka dengan muka dan jiwaku dilepaskan. Saya mau tanya kepada saudara, siapa yang pernah melihat Tuhan muka dengan muka, face to face? Ya ada kan? Tapi Yakub mengalami hal yang spesial. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bible mengatakan berjumpa muka dengan muka, ketemu saudara. Dan sejak saat itu tempat di mana Yakub berjumpa dengan Tuhan, dia namakan apa saudara? Peniel. Jadi Peniel itu artinya aku telah melihat Elohim muka dengan muka, jiwaku dilepaskan. Saudara tahu nggak kalimat jiwaku dilepaskan? Sebelumnya apa yang dirasakan oleh Yakub? Hatinya ini loh kacau saudara. Hatinya kacau. Kenapa? Ketemu Esau. Akan ketemu Esau, saudara. Dia takut. Dia berpikir yang buruk. Pasti terjadi apa-apa dengan keluargaku. Nanti keluargaku gimana ya? Diapain ya sama kakakku? Aku telah berbuat jahat sama kakakku. Nanti jangan-jangan keluargaku semua dibunuh. Itu pikiran jeleknya Yakub, saudara. Kenapa? Yakub bikin kesalahan. Tapi perjumpaan dengan Tuhan itu mengubahkan Yakub. Perubahan apa yang terjadi yang ketiga? Dia memiliki pemahaman yang jelas. Kalau tadi yang pertama, perubahan yang terjadi yaitu memiliki rencana yang jelas. Yang kedua, memiliki identitas yang jelas. Dan yang ketiga, ternyata dia memiliki pemahaman yang jelas. Sebelumnya dia bingung, kalut, gak tahu harus berbuat apa. Tetapi perjumpaan dengan Yesus menyadarkan dia, aku telah melihat Elohim, aku telah melihat Tuhan muka dengan muka, jiwaku dilepaskan. Lega gue. Berapa kita kalimatnya seperti itu? Lega saya. Aduh, tahu gitu dari dulu kayak aku deket-deket sama Yesus. Kenapa selama ini aku mengandalkan diriku, capek aku. Tapi perjumpaan dengan Yesus membuat jiwanya dilepaskan, kata firman Tuhan. Kalau engkau hari ini sedang alami kebingungan, oleh karena apa? Engkau tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang Tuhan, siapa Tuhan bagi saudara. Mungkin engkau selama ini memahami, oh iya Tuhan Yesus baik, sering dengar khotbah, Tuhan Yesus baik, puji-pujiannya berkata gitu, sungguh amat baik. Giliran ada masalah, kayaknya Tuhan itu, wah gimana ya, bisa tolong saya nggak ya? Kita bingung saudara. Padahal Tuhan Yesus itu baik. Kalau khotbah Yesus baik, amin. Puji-pujian Tuhan Yesus baik, semangat ya. Tapi giliran dia mengalami persoalan, dia mengalami masalah, kayaknya lupa semua puji-pujiannya, lupa semua khotbah-khotbah yang pernah dia dengar. Saudara, engkau harus tahu pemahaman saudara tentang Tuhan. Dia Tuhan
yang tidak pernah membiarkan kita. Hidupmu butuh pemahaman yang jelas. Tanpa pemahaman yang jelas, semua yang kau lakukan tidak akan tepat. Sekali lagi, kalau engkau tidak mempunyai pemahaman yang jelas tentang siapa Tuhan, hidupmu juga tidak akan tepat. Engkau akan memposisikan dirimu dengan posisi yang keliru. Engkau akan berlaku, bersikap dengan sikap yang keliru. Engkau akan berespon dengan respon yang salah juga. Tetapi ketika kau sadar betapa baiknya Tuhan Yesus di dalam kehidupan saya, sehingga engkau boleh bersemangat, engkau boleh bergairah. Karena apa? Engkau tahu ternyata penebusku hidup, ternyata Tuhanku dahsyat, ternyata Yesusku luar biasa, sanggup membawa saya dari solusi kepada solusi, dari pertolongan kepada pertolongan, dari kebaikan kepada kebaikan. Inilah yang Tuhan mau, saudara. Hari ini kita belajar sore hari. Perjumpaan dengan Tuhan itu mengubahkan Yakub. Dan hari ini biarlah setiap saudara benar-benar mengalami Tuhan. Katakan amin. Kau datang ke gereja bukan hanya bikin panas-panas bangku kursi yang ada. Bukan hanya memenuhi jadwal hari Minggu. Oh iya, hari Minggu waktunya saya ke gereja. Bukan hanya itu, saudara. Tetapi di tempat ini engkau benar-benar mengalami Yesus. Engkau datang dan engkau pulang alami perbedaan. Rencanamu menjadi jelas, identitasmu menjadi jelas, pemahamanmu menjadi jelas. Engkau selama ini baca Bible nggak mengerti, tetapi ketika engkau berjumpa dengan Tuhan, engkau dibuat mengerti, saudara. Perlunya baca Bible setiap hari. Karena apa? Dengan baca Bible engkau tahu rencana Tuhan bagi hidupmu. Dengan baca Bible engkau akan tahu bagaimana Tuhan akan menuntun hidupmu, langkah-langkahmu ke depan, saudara. Gimana kita akan tahu sementara Bible aja nggak pernah dibaca? Bible itu seperti GPS. Tahu GPS? Map. Kalau saudara punya Android, ada Google Map. Kenapa Google Map? Dia membantu saudara untuk supaya saudara tiba di tempat ini dengan tepat. Ya mungkin saudara ada yang datang di tempat ini tanpa Google Map karena sudah terbiasa, karena sudah tahu. Tetapi beberapa saudara mungkin ada yang nggak tahu tempat ini. Saya selalu ke Yas Parepare. Setiap masuk perbatasan, selamat datang di Yas Parepare. Saya mulai buka map ini. Karena saya nggak tahu Agus Salim itu di mana. Ya, khawatirnya nyasar, saudara. Saya selalu buka map dan puji Tuhan lewat Google Map saya tiba di tempat ini. Dan Google Map bisa juga salah. Pernah saya sekali pakai Google Map dibawa ke lorong buntu. Naik mobil lagi sudah. Jalannya sudah pas satu mobil, saya pikir tuntunannya ini betul-betul jelas sampai dengan jelas bertujuan. Saya terusin, sampai ujung buntu, akhirnya atret mundur. Ya, jauh lagi mundurnya, saudara. Itu pernah kejadian akibat Google Map. Nah, saya pernah beberapa membaca di media, akibat Google Map sebuah mobil terjun ke sungai. Pernah dengar ya? Google Map bisa menyesatkan. Mengandalkan Google Map baik, tapi Google Map belum tentu menuntun kita dengan tepat. Tapi Yesus pasti tidak akan menyesatkan saudara. Dia akan membawa saudara ke tempat yang tepat, di surganya yang tepat. Amin. Jangan sampai surganya ada bidadari, ada 70 bidadari, berarti surganya salah. Di surganya Tuhan Yesus nggak ada bidadarinya, karena surganya Yesus tidak ada kami menghamilkan, saudara. Ya, jadi Tuhan Yesus ingin membawa saudara kepada keselamatan yang tepat, surganya yang tepat, saudara. Nah inilah yang kita perlukan, saudara. Karena itu biarlah semua kita alami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Amin. Saya undang tim musik pujian.